guys, balik lagi bareng kita di Ibadah Online Khusus Pelajar Radiance. Welcome juga nih buat teman-teman yang baru pertama kali join Ibadah Radiance bareng kita. Yuk scan QR Code di bawah ini untuk claim welcome gift dari kita. Nah Jen, seperti biasa nih, kita mau bacain komen-komen dari teman kita yang udah masuk ke YouTube. Yuk. Yang pertama nih, ada komen dari Denis Alicia. Melalui apa yang disampaikan, aku jadi termotivasi buat free from anxiety. Aku juga jadi ngerti berlebihan itu gak baik. Makasih Kak Teti. Next, ada komen dari Ray Emmanuel. Katanya, ibadah hari ini sangat memberkati gua. Secara gak sadar, gue diingetin kalau seringkali rasa khawatir yang berlebihan muncul ketika gue lagi dalam masa-masa yang sulit. Tapi justru, gue malah sibuk mencari pembenaran atas apa yang terjadi sama gue. Di sini, gue diingetin lagi bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala masalah dan kekhawatiran gue. So, gue gak perlu khawatir lagi ke depannya karena bareng Tuhan semua pasti ada jalan keluarnya. Lanjut ya, ada Jeremy Christian yang komen, semenjak karantin gue jadi lebih gampang khawatir. Tapi dari sermon hari ini, gue diingetin lagi kalau Tuhan bakal dampingin kita terus. Gue juga diingetin buat nyari Tuhan dulu walau ada masalah. Terakhir nih, komen dari Christopher Kristianto. Katanya, gue sangat mengucap syukur punya Tuhan yang pas gue lagi khawatir dan takut, dia selalu ada dan menerima gue apa adanya. Itu dia beberapa komen dari kalian yang udah kita bacain. Walaupun masih banyak banget komen-komen yang luar biasa dari teman-teman yang gak kita bacain, tapi itu tetap jadi feedback yang positif untuk tim online kita. Yap, bener banget. Dan menyambung seruan minggu lalu, hari ini Kak Teti masih akan membahas mengenai Free from Anxiety Part 2. Sebelumnya, kita mau kasih lihat dulu nih Jen, challenge yang udah dilakuin teman-teman kita di small group kemarin. Yuk kita lihat seperti apa keseruannya. Wih, keren banget ya teman-teman kita. Thanks untuk kalian yang udah ikutan challenge ini dan ngasih tahu ke teman-teman kalian untuk selalu menyerahkan segala kekhawatiran mereka ke Tuhan. Share ibadah kita juga ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa tahu how to free from anxiety. Sekarang kita mau kasih waktu ke kalian buat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer atau scan QR Code berikut. Selamat memberi! Yuk siapin hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat beribadah! Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, come on. Yang semakin bertambah dan ku semakin berkurang.
Jesus. We love you, Lord. We love you, God. Thank you for everything that you have done for us, Lord. Sungguh kami menyanyikan lagu ini hanya untuk-Mu, Tuhan. Biar ini menjadi lagu yang terbaik untuk-Mu dari hati kami yang paling dalam. Because of who you are, I'll give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Can we sing it out? Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Sing with your heart. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Segala yang kumiliki, ku berikan bagimu. Yang ku lakukan semua untuk menyenangkan hatimu. Mari sama-sama kita naikkan suara kita yang terbaik. Berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Karena Dia layak untuk terima pujian. Kau menyediakan setiap yang ku perlukan. Tak pernah ku kekurangan apapun. Tak pernah ku kekurangan apapun. Sebab Kau selalu menyediakan. Sebab Kau selalu menyediakan yang terbaik bagiku dan bagi masa depanku.
Bapakku yang ku cinta, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kemuliaan Halo students, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali, menyapa kamu di rumah lewat ibadah online khusus pelajar Radiance. Terima kasih untuk semua yang sudah menulis di kolom komen YouTube. Saya senang banget bisa mendapat feedback dari kalian. Saya juga menjawab beberapa pertanyaan kalian yang ada di kolom YouTube. Tapi pastinya dengan problem yang berbeda-beda, saya yakin Tuhan mampu untuk menjawab setiap kebutuhan kita. Saya terus berdoa agar setiap kalian bisa mengenal Tuhan dan mendapatkan jawaban yang khusus dari Tuhan. Selamat datang untuk semua teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Mari kita belajar bersama dan mengenal Tuhan bersama dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, belajar untuk mengenal Tuhan, dan ajar kami untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Biar berkat Tuhan, pengenalan akan Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Hari ini saya akan melanjutkan tema kita, Free from Anxiety Part 2. Minggu lalu saya ceritakan bagaimana kekhawatiran adalah hal yang wajar dialami oleh semua orang. Tetapi jika kekhawatiran itu sudah mengendalikan dirimu sampai kamu sulit tidur dan sering panik, hal ini yang harus kita kalahkan. Kita harus mengingat bahwa jika kita membiarkan hal ini ada dalam kita, artinya kita sudah tidak taat pada perintah Tuhan yang mengatakan, jangan kamu khawatir. Matius 6 ayat 25-34, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Yesus berulang kali memerintahkan jangan kamu khawatir. Yesus sedang mengatakan kepada setiap kita, just believe, percaya saja pada Yesus, bangkitkan iman dalam dirimu. Karena dengan iman saja kita bisa menyenangkan hati Allah. Dalam Matius 6, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kekhawatiran kita tidak membuat keadaan kita lebih baik. Dan juga tidak membuat kita bisa berpikir lebih baik. Yuk sekarang saya mau ajak kita untuk berpikir bareng ya. Kenapa sih setiap orang itu ada rasa khawatir yang berlebihan? Jika kamu merasa anxiety sudah menguasai dan mengendalikan hidupmu, mari kita belajar untuk tidak buru-buru menyalahkan keadaan di sekitar kita. Tetapi kita belajar untuk melihat kedalaman hati kita. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 dikatakan begini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Hati kita ini ibarat pelita untuk kehidupan kita. Kalau di Amsal dikatakan dari hati terpancar kehidupan. Karena itu kita perlu menjaga kesehatan hati kita. Mari kita jalani check up hati kita hari ini. Oke? Check up yang pertama. Perkataan kita. Apakah kita biasa mengucapkan kata-kata negatif atau positif? Kita semua tahu bahwa seharusnya kita bersyukur dan mengucapkan kata-kata yang membangun. Coba cek kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita biasa memuji Tuhan, maka tidak sulit bagi kita untuk memuji orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ini kan sekolah baru saja mulai kan? Dan kamu tahu ada teman di kelasmu yang lama suka catat PR dari kamu.
Tapi di kelas yang baru ini dia sudah mulai mengerjakan PR-nya sendiri. Nah, untuk orang seperti ini coba berikan pujian untuk dia. Perkataanmu ini pasti akan membuat dia semangat dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya yang lain. Dengan seperti itu kamu sudah menjadi berkat buat dia. Tetapi jika kita sering mengeluh, kalau ngomong selalu bilang, susah. Kalau ada tugas sekolah belum dikerjakan, sudah bilang, stres nih. Kebiasaan ngomong negatif ini sangat tidak menolong keadaan kita. Dan tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Mulut kita ini cuma satu. Apakah dari mulut yang satu ini kita mengeluarkan kata positif atau kata negatif yang bersamaan? Kan gak mungkin. Karena itu perkataan kita ini bisa membangun kehidupan kita atau juga bisa merusak kehidupan kita. Ini adalah pilihan bagi setiap kita. Peribahasa di dalam pelajaran BI kalau kamu ingat mengatakan gini, mulutmu harimaumu. Maksudnya hati-hati dalam berbicara. Untuk itu kita cek hati kita. Karena semua yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Check up yang kedua. Cara atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita dapat juga membangun atau juga dapat merusak hari-hari kita. Contoh nih, online kelas kan sudah berjalan normal sekarang ini. Guru-guru pasti sudah ada yang memberikan tugas-tugas. Dan karena semua hari ini sekolah online, semua juga terserah kita. Kapan kita mau mengerjakan tugas, kapan kita mau mengumpulkan tugas, itu pilihan kita. Tapi ada hal yang menarik. Semua juga tahu kalau Netflix lebih menarik daripada mengerjakan PR. Kemudian kamu terlena dengan film-film yang bagus. Tetapi begitu melihat tanggal, wah deadline nih, sudah dead, PR dikumpulkan besok. Nah mulailah mengerjakan PR dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Cara ini yang membuat kamu khawatir, gak bisa tidur, terus kamu cari-cari kesalahan orang lain. Wah guru ngasih PR kebanyakan, padahal cara belajarmu yang kamu perlu atur. Untuk lebih disiplin lagi, jangan salahkan Netflix. Jangan salahkan gurumu, tapi perbaiki kebiasaanmu. Check up yang ketiga, salah mendengarkan sumber informasi. Kebiasaan untuk memenuhi pikiran kita dengan baca berita gosip, lebih mendengarkan apa kata teman daripada apa kata orang tua. Jika kita salah menerima sumber informasi, maka ini bisa menjadi seperti badai dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita panik. Belajar mendengarkan apa kata Tuhan. Belajar taat pada apa kata papa mama. Jika kita tidak mampu taat pada otoritas yang kelihatan, orang tua yang Tuhan berikan untuk kita, maka juga pasti kita tidak mampu untuk taat pada Tuhan yang tidak kelihatan. Cakap yang keempat, pengen kelihatan selalu sempurna. Kebiasaan kita ingin tampil baik di depan semua orang, pengen menolong semua orang, pengen menyenangkan semua orang, pengen kelihatan ramah di depan banyak orang. Hati-hati, kebiasaan ini bisa mengakibatkan kamu menjadi berbohong demi tampil sempurna. Kamu perlu ingat, kebohongan itu berseri loh. Kalau kamu membangun kebiasaan ini terus-menerus dan kamu pertahankan, maka kamu sendiri akan stres dan khawatir. Dan kemudian keadaan itu yang membuat kamu tidak bisa lagi merasakan damai. Tidak bisa lagi merasakan sukacita. Disebabkan kamu menyembunyikan sesuatu, yaitu kebohongan yang berseri tadi. Kalau suatu keadaan sudah membuat kekhawatiran jadi berlebihan dalam dirimu dan membuat kamu lebih panik lagi, jalani check up tadi untuk hatimu, karena dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Tadi saya katakan Raja Daud di dalam Mazmurnya mengajarkan untuk senantiasa datang pada Tuhan, meminta untuk check up hati. Enggak nunggu benar dulu baru datang pada Tuhan. Hal itu adalah kesombongan. Waktu kita tahu ada yang salah nih dalam diri kita, ada yang serong nih yang kita lakukan, kuasa Allah sanggup untuk menolong kita.
Asal kita mau merendahkan hati kita datang pada Tuhan. Seperti di Mazmur 139 katakan di ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Datang kepada Tuhan untuk minta diselidiki. Datang kepada Tuhan untuk Tuhan yang membukakan, menyingkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Dan kemudian di ayat 23 dikatakan, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang tahu jalan pikiran kita. Ayat yang ke-24 dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini check up untuk hati kita. Seperti kalau handphone kamu bermasalah, lihat merek apa. Jika iPhone, bawa ke counter iPhone. Jika Samsung, bawa ke counter Samsung. Karena masing-masing pabrik mengerti jenis produk yang dihasilkan. Dan juga tahu akan kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Untuk hidup kita juga demikian. Allah yang menciptakan kita. Dia yang tahu akan kelebihan dan kelemahan kita. Dia juga yang sanggup untuk memulihkan keadaan kita hingga sempurna. Saya mau cerita tentang seekor gajah sirkus. Bagi kamu yang suka nonton sirkus dengan berbagai macam binatang yang ada di dalamnya, kamu pasti pernah lihat. Gajah-gajah itu besar banget. Tapi hanya diikat oleh rantai yang kecil dikaitkan kepada tiang yang kecil. Dan gajah yang besar tersebut nggak lari loh. Nggak melepaskan diri. Kenapa? Karena gajah sirkus tersebut dilatih dari kecil. Bahwa dia tidak akan bisa lari karena rantai yang mengikat salah satu dari kakinya. Meskipun kemudian gajah itu bertumbuh besar, tetapi karena terbiasa dengan kaki yang terikat dengan rantai seperti itu, gajah tersebut tidak mampu mengeluarkan potensi yang besar di dalam dirinya. Terbiasa dengan kaki yang diikat, membuat gajah tersebut tidak tahu kalau dia punya kekuatan yang besar, yang luar biasa besar. Ini mirip dengan keadaan seperti orang yang berpikir bahwa dia tidak mampu keluar dari ketakutan dan kekhawatirannya. Tidak mampu karena mungkin perkataan orang-orang di sekitarnya yang bilang, kamu memang tidak akan pernah bisa. Atau perkataan bulian dari orang-orang di sekitarmu yang kamu simpan dalam memori pikiranmu. Membuat kamu selalu takut untuk bertindak. Selalu takut untuk mau mengambil keputusan. Atau kamu khawatir, nanti kalau saya bikin gini, apa kata orang? Atau mungkin ada dosa yang kamu sembunyikan. Cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Semua ini seperti rantai yang mengikat pada kaki gajah yang besar itu. Semua pemikiran negatif menjadi kebiasaan dalam keseharianmu, membuat kamu nyaman dalam ikatan tersebut, seperti gajah sirkus. Sadari bahwa kamu punya kuasa Allah yang besar dalam dirimu. Tuhan menciptakan kamu dengan potensi yang besar yang kamu belum latih seluruhnya. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Datang pada Allah dalam doa dan permohonan. Mungkin kamu bilang ini, saya sudah doa tapi gak dengar apa-apa. Atau mungkin kamu bilang, saya sudah doa tapi Tuhan diam aja tuh. Filipi 4 ayat yang ke-6 katakan gini, berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wah, sulit ya rasanya ya. Masalahnya ketakutan dan kekhawatiran aja udah berat banget. Gimana bisa bersyukur? That's impossible. Yes, it's true. Only God can do the impossible things. Just believe. Jangan curiga sama Tuhan. Coba kamu berfokus pada hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Contoh, Tuhan sudah berikan papa mama yang baik buat kamu. Tuhan sudah berikan kamu kesehatan sampai hari ini.
Tuhan sudah memberikan kamu talenta, kemampuan yang sebenarnya kamu masih bisa kembangkan lebih lagi. Stop fokus pada masalah, stop membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Waktu kita mulai berpikir tentang hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan dalam keluarga kita, maka hati kita ini akan bisa bersyukur. Dan kemudian hal ini yang akan kamu alami. Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Waktu kamu datang pada Tuhan dengan semua beban di hatimu, datang pada Tuhan dengan semua beban di hidupmu, Tuhan akan menolong kamu untuk memutuskan rantai kekhawatiran, rantai ketakutan, rantai dosa yang mengikat kamu selama ini. Tuhan mampu membebaskan kamu dari beban yang ada dalam hatimu, beban yang kamu simpan di dalam hidupmu. Karena Yohanes 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kalau selama ini sulit bagi kamu untuk mempercayai Tuhan karena pengalaman burukmu, kekhawatiran sudah menguasai keadaanmu dan membuat kamu sering panik dan hari-harimu menjadi tidak ada damai, datang pada Tuhan. Hari ini saya mau berdoa bagi setiap kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Allah yang mengenal kedalaman hati kami. Saat ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, Engkau yang mengerti akan pergumulan setiap mereka. Engkau yang tahu akan setiap ikatan yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Saat ini biar darah Yesus yang memutuskan setiap ikatan dan mata rantai tersebut. Biar Yesus sendiri yang memerdekakan mereka dari setiap belenggu. Dan kami percaya Tuhan, kebebasan, kemerdekaan Tuhan sudah berikan. Kematian Yesus di salib dan kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan bagi setiap kami. Bukti kemerdekaan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Hamba-Mu menyerahkan hidup setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Bahwa mereka mengalami Tuhan, bahwa mereka mengenal-Mu, bahwa mereka mengalami kasih kuasa-Mu yang memerdekakan itu. Hanya di dalam nama Yesus. Untuk seluruh jemaat, terimalah berkat Tuhan. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka atas setiap kebutuhan mereka. Perlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka perlu. Agar mereka sampai pada tujuan dan purpose Allah. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, nyatakan diri-Mu Yesus. Kenalkan diri-Mu dalam kehidupan mereka. Biar iman itu bangkit. Jadilah kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Bawa mereka untuk mengenal kasih Bapa yang sempurna. Biar penyertaan Tuhan membawa mereka menang dalam setiap pergumulan hidup mereka. Menang atas setiap cara pikir yang salah selama ini. Terang kasih Allah menerangi jalan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kalian yang membutuhkan dukungan doa, baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, atau hal-hal lainnya, kalian bisa menuliskan beban doa tersebut melalui QR Code di bawah ini. Kalian juga bisa cerita tentang pergumulan yang sedang kalian alami, dan ada counselor-counselor yang siap untuk membantu kalian. God bless you. Halo teman-teman, kenalin nama gue Marsha dari BTC 1. Sekarang gue sekolah di SMPK 1 kelas 9. Hari ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue free from anxiety. Jadi gue tuh dikit-dikit suka panik dan waktu itu ada kejadian yang bikin gue kepikiran dan panik banget. Jadi ceritanya gue lagi ngerjain final test di hari pertama. Dan karena waktunya terbatas, gue terpaksa harus nge-skip satu nomor yang poinnya gede banget. Setelah itu, gue mulai ngitung dan ngira kalau gue bakal gagal di tes itu.
Terus karena gue merasa akan gagal dan gak yakin sama nilai gue mulai panik dan nangis-nangis karena gak bisa ngontrol emosi gue. Sampai di satu titik gue ngerasa kalau gue gak bakal pernah sukses di hidup gue. Gue udah gak ada harapan lagi dan gue udah merasa gagal seumur hidup. Bahkan gue sampai ngambil cutter dan mau nyakitin diri gue sendiri. Karena tes itu di hari pertama, hari-hari selanjutnya gue masih kepikiran soal itu. Tapi mami gue ngingetin gue untuk kontrol emosi gue. Karena kalau gue nggak bisa ngontrol emosi gue nggak akan bisa ngerjain tuh tes-tes yang selanjutnya. Akhirnya gue berusaha untuk mengontrol emosi gue dan ngerjain tes dengan usaha yang terbaik dan juga tetap berdoa. Gak lama setelah itu raport final tesnya dibagiin. Gue tegang banget karena gue takut nilai gue bakal jelek. Tapi setelah gue lihat, gue bersyukur banget dan gue bahagia banget karena nilainya bagus. Ternyata apa yang selama ini gue pikirin kalau gue udah gak ada harapan lagi dan gue bakal gagal, ternyata itu semua salah. Gue juga bersyukur banget karena gue punya orang tua yang selalu ngedukung gue. Selalu ngingetin gue untuk tetap berdoa dan ngingetin kalau Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk gue. Jadi gue mau ngingetin teman-teman, jangan sampai emosi kita yang ngontrol kita, tapi justru kita yang harus bisa ngontrol emosi kita ya. So guys, itu dia ibadah kita hari ini. Thank you to kalian udah mengikuti ibadah ini sampai selesai ya. Yes, thank you juga untuk Kaneti for the sermon. Thank you untuk kesaksian dari teman kita yang powerful dan untuk worship team kita yang keren banget. Setelah ini, teman-teman jangan lupa untuk join small group bareng kita ya. Di small group, kita bakal ngelakuin hal-hal yang seru bareng teman-teman yang lain dan kita juga akan share tentang khotbah yang udah kita dengar barusan. So, pastiin kalian join small group kita ya. Dan untuk teman-teman yang belum pernah ikut dan mau gabung small group kita, boleh banget nih, langsung aja scan QR code di bawah ini. Nanti kita akan follow up teman-teman untuk join small group bareng kita. Don't forget to follow our Instagram @grabsing karena kalian bakal dapet semua info dan semua kegiatan yang ada dari Instagram kita. Stay safe, selalu semangat, dan jangan pernah khawatir untuk menjalani hari-hari di depan. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau gitu, kita pamit undur diri. See you next week and bye!